suruh ibadah. Iman tidak di pohon. Jadi Yesus hadirion di bata songon jolma. Jadi sarupa di tersongon awal sonari ketika saya berkhotbah amang inang mencatat apa yang saya sampaikan, lalu ketika dicatat itu dalam buku, maka apa yang saya sampaikan itulah firman atau perkataan saya ditulis dalam buku. Jadi penjelmaan perkataanku menjadi buku. Lalu ketika buku ini kita robek dan kita bakar, apakah saya yang berkhotbah ini mati? Tidak. Buku ini yang hancur terbakar. Tapi saya yang berkhotbah ini tidak mati. Demikianlah Allah. Allah berfirman dan firman itu menjadi manusia dan diam bersama kita, dia menjadi manusia. Lalu ketika Yesus mati di Golgota, yang mati adalah firman-Nya. Siapa itu? Yesus. Jadi apakah Allah mati? Tidak. Yang mati siapa? Firman-Nya. Jadi harus kita pahami, Allah tidak pernah mati. Yang mati penjelmaannya, yaitu Yesus. Firman-Nya yang telah menjadi manusia itulah yang mati, yaitu Yesus. Tapi Allah tidak pernah mati. Jadi ini pemahaman yang harus kita jelas mengerti. Karena tidak hanya umat Kristen yang kurang paham dengan ini, atau jemaat, banyak juga pendeta-pendeta tidak paham tentang ini. Sehingga banyak orang Kristen mengatakan Allah orang Kristen mati. Dan itu juga dikatakan oleh agama lain, Allah kita mati. Itu salah. Ketika Yesus mati di Golgota, yang mati adalah firman Allah, penjelmaan Allah, inkarnasi Allah. Tetapi Allah sendiri tidak mati. Itu nanti makanya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di situ Allah meninggalkan kealahannya dari tubuh manusia Yesus. Allah itu meninggalkan tubuh manusia Yesus. Kalau Allah masih ada dalam tubuh manusia Yesus, maka Yesus tidak akan mati. Tapi karena kealahan itu meninggalkan dirinya, maka manusia itu mati. Siapa? Yesus, yang adalah penjelmaan Allah itu. Jadi kalau tema kita Yesus menyerahkan nyawanya, dalam terjemahan baru 2 sekarang, Yesus menyerahkan nyawanya digantikan dengan terjemahan baru 2, Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ini menjadi tema kita dalam merayakan Jumat Agung. Jumat Agung adalah perayaan yang kedua dalam agama Kristen. Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus, turunnya Roh Kudus. 5 perayaan besar agama Kristen. Jumat Agung ialah perayaan besar yang kedua. Dan harus kita pahami semua rangkaian kelima perayaan besar itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Natal tidak bisa terpisah dari Jumat Agung. Jumat Agung tidak bisa terpisah dari Paskah. Paskah tidak bisa terpisah dari kenaikan Yesus ke surga. Dan kenaikan Yesus ke surga tidak bisa terpisah dengan kedatangan Roh Kudus. Dan begitu sebaliknya saling menyatu dalam rangkaian iman percaya kita. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. Ini menjadi proses penderitaan Yesus. Dan menunjukkan ketaatannya sebagai anak kepada Allah yang mengutus dia untuk tugas mulia. Dalam Jumat Agung juga perlu kita pahami. Kadang-kadang kita salah mengerti juga apa makna kematian Yesus dalam Jumat Agung. Tadokma Yesus mate manesa dosata. Yesus datang menebus dosa. Salah. Dosa itu tidak perlu ditebus. Yang ditebus Yesus ialah manusia. Kita ini berhutang kepada dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap manusia yang berdosa hutangnya ialah mati.
manusia yang tidak mati. Hutang dosa ialah maut. Maka Yesus datang bukan menebus dosa, tapi menebus manusia dari hutang dosa. Sarupa di tersawalahu itu pegadaian. Tagadi hon misalnya buku BPKB ini mobil itu pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah katanya. Tapi setelah masuk ke pegadaian masalah juga. Dan boy tergarang kan. Yang kita tebus mobilnya atau STNK-nya. Atau uang yang ganti STNK itu atau BPKB itu. Yang kita tebuskan bukan BPKB-nya. Tapi hutang yang telah kita terima jutaan dari pegadaian. Jadi hutang itunya kita bayar lunas, maka kita boleh kembali menerima BPKB, STNK, sepeda motor atau mobil kita. Jadi yang ditebus bukan STNK-nya atau BPKB-nya. Yang ditebus ialah rupiah yang kita terima dari pegadaian. Jadi itulah kedatangan Yesus. Yang ditebus bukan dosa kita yang banyak itu, tapi hutang dosa kita, yaitu kematian kekal. Itulah yang ditebus oleh Yesus. Dia menjadi berdosa walau dia tidak berdosa, supaya kita yang berdosa dijadikannya tidak berdosa. Karena orang yang tidak berdosa lah layak masuk surga. Maka Yesus gantikan kita untuk mati, supaya kita tidak mati, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Maka Yesus datang menebus manusia dari hutang dosa. Inilah yang penting kita lihat dari teks hari ini. Sehingga Yesus menyerahkan nyawanya, apa artinya? Ada beberapa pelajaran yang kita lihat dari teks yang baru saja kita baca. Yang pertama, penderitaan Yesus yang tak terbayangkan. Dakia dibayakkan akasisian nai mate Yesus. Ido baen olo si Judas mandok molo huuma imaibana Yesus. Aladang hea dimasuk pikiranna, logikana, Yesus tertakut manangna mate. Dakiai dan adong sedetik pun terpikir oleh para murid Yesus ditangkap dan mati. Molo tajah ayat 33 sahat 34 tabereng madisi bohado dan masuk akal partinaona ni Yesus. Molo tabereng manakin di ayat 37. Molo idok di son pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi penderitaan yang Yesus terima itu tidak pernah dibayangkan oleh para murid. Bahkan Yesus berseru. Dan perkataan Eloi, Eloi, lama sabachthani, ini adalah perkataan keempat Yesus di kayu salib. Pertanyaan yang keempat. Sebelumnya yang ketiga dia berkata, Ibu, inilah anakmu. Itu dia katakan. Artinya dia mau menyatakan kepada ibunya, inilah anakmu yang menderita dan mampu menahan penderitaan. Tapi ada banyak orang menyalahartikan perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani. Para prajurit mengatakan, lihatlah dia memanggil Elia untuk menyelamatkannya. Maka ambillah bulu dan masukkan ke asam, bunga asam. Itu yang paling asam. Dan kasihlah dia minum. Supaya apa? Supaya cepat mati. Biasanya kalau orang dikasih yang sedang salib dikasih asam, itu cepat mati. Dan mereka salah mengerti akan perkataan Yesus. Seolah-olah mereka melihat Yesus yang tersalib itu menderita. Lalu minta tolong kepada Elia supaya Elia menyelamatkan dia. Lalu mereka berkata, mari tunggu apakah Elia datang. Ini penafsiran dan pemahaman yang salah terhadap perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani. Penderitaan yang tak terbayangkan itu adalah bukan untuk Yesus. Karena apa? Morotajah anu di Matius 26, Matius 26, Yesus 3 kali mengatakan dia sanggup menerima penderitaan itu. Memang dia berkata, kalau boleh Tuhan cawani ini lalukanlah daripada saya.
Tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Artinya dia siap menerima penderitaan itu. Jadi perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani bukan untuk dirinya, tetapi untuk ibunya yang menderita. Karena ibunya kehilangan anaknya. Lalu Yesus berkata, "Ibu, ingatlah seruan Esther yang mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani." Ketika Esther menghadapi kematian bangsa Israel yang hendak holocaust, Esther dalam puasanya yang ketiga berseru kepada Tuhan, "Eloi, Eloi lama sabachthani." Supaya apa? Datang Tuhan menolong mereka, membebaskan ancaman Mordekhai melalui Haman, supaya mereka tidak dibunuh secara massal, dihilangkan dari bumi ini. Dan akhirnya datanglah Fajar pada hari ketiga menolong orang Israel. Jadi Yesus hendak mengatakan, "Ibu, ingatlah Esther yang berseru Eloi, Eloi lama sabachthani, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit sinar fajar." Artinya ada harapan baru untuk menggantikan penderitaan ini. Inilah yang mau disebut Yesus. Bukan untuk meminta Elia datang menolongnya, tapi hendak menguatkan iman ibunya, supaya ibunya berseru Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya di balik penderitaan ada sukacita besar, kebangkitannya pada hari yang ketiga. Itu yang pertama. Sehingga penderitaan yang tak terbayangkan itu digantikan dengan harapan baru, Yesus bangkit dari kematiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan yang membawa keselamatan. Dalam perjanjian lama, setiap orang yang berdosa harus membawa kurban penghapusan dosa. Satu dosa biasanya ditimbang, dosa besar misalnya, harus membawa lembu jantan untuk dibakar menghapus dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa satu kali satu hari saja, kali 6 kali 1, 6. Berarti kita bawa 6 lembu untuk menghapus dosa kita setiap minggu ke gereja. Satu lembu 20 juta. Kali 6, 120 juta. Yang harus kita bawa tiap minggu menghapus dosa kita. Kalau satu dosa satu hari. Kalau sempat 10 dosa satu hari, kali 6, 60 lembu kali 20. 1,2 miliar tiap minggu. Mampu membawa lembu ke sini menghapus dosa kita. Darah domba ditumpah di sini supaya hapus dosamu, dosa kita. Gak mampu. Maka datanglah Yesus memberikan nyawanya, darahnya sekali untuk selama-lamanya, menghapus seluruh hutang dosa manusia. Itulah yang disebut pengorbanan yang membawa keselamatan. Itu sebab setiap minggu kita sekarang tidak bawa lembu lagi ke sini menghapus dosa. Hanya datang, mari bangkit berdiri, akui dosamu. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Itu. Hanya demikian kita sekarang setiap minggu. Karena apa? Karena Yesus telah mati di Golgota, darahnya tercurah menghapus segala tuntutan dosa kita. Ini berarti kita telah beroleh keselamatan. Itu sebab nanti ketika kita minum anggur dan makan roti perjamuan kudus, maka ketika dikatakan terimalah, makanlah, inilah tubuhku, maka terimalah roti itu. Dan di dalam roti itu hadir nyata tubuh Kristus. Dan katakan, ya Tuhan Yesus, ku makan tubuhmu ini agar menyatu dalam tubuhku, supaya tubuhku kuat melakukan kehendakmu di bumi ini. Dan ketika diberi roti anggur, terimalah ya Tuhan, ku terima darahmu ini, walau dalam bentuk anggur, tapi di dalamnya Yesus hadir. Untuk apa? Untuk menghapus segala tuntutan dosa itu, sehingga aku beroleh keselamatan kekal. Maka ketika kita menerima roti dan anggur, kita sedang menerima tubuh dan darah Kristus secara nyata, real. Ini yang kedua, ada keselamatan yang diberikan darah Kristus. Yang ketiga, kematian Yesus yang membuka akses kepada Allah. Dengan matinya Yesus, selama ini kita sulit berjumpa Allah yang Maha Kudus karena kita berdosa. Selama ini kita sulit berkomunikasi dengan Allah karena kita berdosa. Maka kematian Yesus
menjembatani akses manusia berdosa bisa berhubungan dengan Allah yang Maha Kudus. Maka salib itu menyambung jalan, akses jalan baru, jalan tol menuju kepada Allah yang kekal. Itu makanya simbol salib itu besar manfaat dan maknanya. Ketika kita melihat salib, maka kita lihat saya terhubung dengan Allah. Saya terhubung dengan Allah. Maka jalan tol langsung kepada Allah melalui salib. Jadi kalau kita pakai kalung salib, ingat kita telah terhubung kepada Allah. Maka sikap orang yang memakai salib, dia harus membawa damai, membawa kabar baik, membawa sukacita. Tapi kalau kita pakai kalung salib, tapi perkataan kita, karakter kita membuat orang berkelahi, berbahaya, membuat orang menangis, membuat orang menderita, buanglah salib dari dadamu itu. Karena tidak menyimbolkan perdamaian dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kematian Kristus adalah akses langsung kepada Allah, mempertemukan kita kembali yang berdosa, tidak berdosa, sehingga kita nyambung dengan Allah. Inilah makna kasih Kristus dalam peristiwa Jumat Agung. Yang keempat, kesaksian tentang Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada para yang hadir, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu dia menyerahkan nyawanya dan mati. Serdadu yang menghadap Yesus itu melihat, wow, begini dia mati. Lalu dia berkata, ini adalah anak Allah. Jadi kesaksian kita diperlukan dalam Jumat Agung. Tidak hanya sekedar ibadah Jumat Agung, tapi kita berkata dia adalah anak Allah. Kalau Yesus adalah anak Allah, maka dialah yang menjadi soko guru kita, yang menjadi pembimbing kita, menjadi keselamatan kita. Karena dia adalah anak yang telah menjelma menjadi manusia, berkorban untuk menyelamatkan hutang dosa kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Layaklah kita mengaku, saya percaya Yesus juru selamatku secara pribadi. Inilah makna yang keempat, kesaksian tentang Yesus. Perwira itu mampu bersaksi kepada Yesus, maka kita pun ketika merayakan Jumat Agung harus mampu menyatakan kesaksian kita tentang Yesus juru selamat kita. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa bukti bahwa Yesus itu benar-benar mati di kayu salib? Karena ada anggapan orang lain, agama lain, bahwa Yesus tidak mati, bahkan digantikan oleh orang lain yang bernama Barnabas. Betul bahwa tradisi Yahudi ketika ada seseorang yang hendak disalib, akan ada dibebaskan penjahat dari penjara. Maka Pilatus bertanya, siapakah yang kita bebaskan dari penjara? Ketika Yesus disalibkan, semua mereka serempak berkata, Barnabas. Maka muncullah Injil Barnabas yang mengatakan Yesus tidak mati, tapi dia diserupakan dengan Barnabas. Itu sesat, tidak benar. Yesus benar-benar mati. Tidak ada agama di dunia ini selain yang satu itu yang tidak mengakui kematian Yesus. Hanya satu agama yang tidak mengakui Yesus mati. Tetapi agama lain, agama lokal dan ilmu-ilmu lain mengatakan Yesus mati. Sekarang pertanyaannya, apa buktinya Yesus mati? Yang pertama, bumi gelap. Ayat 33, pada jam 12 gelaplah seluruh bumi sampai jam 3. Ada 3 jam bumi gelap. Orang berkata, waktu itu gerhana bulan. Setelah diperiksa bumi, geologi dan sebagainya, tidak mungkin terjadi gerhana bulan pada waktu itu. Lalu orang berkata, gelap itu hanyalah fiksi. Dan ternyata setelah diteliti, gelap bumi 3 jam itu benar-benar terjadi. Itu mujizat. Di tengah kegelapan bumi yang 3 jam itulah Yesus berkata, sudah selesai.
Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan pada jam 3 akhirnya dia meninggal, mati, wafat. Ini keanehan, keajaiban yang pernah terjadi di bumi ini. Gelap. Nanti ketika kita merayakan detik-detik kematian Yesus pada jam 2 sampai jam 3, biasanya bumi akan mendung. Tidak percaya, nanti saksikan sendiri. Sudah bertahun-tahun saya merayakan Jumat Agung. Pada jam 3 atau jam 2, jam 3, bumi mendung. Bahkan ada yang sampai hujan, menangis bumi ini. Itu bukti bahwa Yesus benar-benar mati. Alam pun ikut mendung, gelap, bahkan menangis. Jadi peristiwa Jumat Agung harus membuat kita menangis dosa kita yang begitu banyak. Karena akulah Yesus mati. Karena dosa-dosakulah Yesus mati. Itu pertama bukti yang mengatakan Yesus mati di Golgota. Yang kedua, seruan Yesus kepada Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Karena Allah meninggalkan dirinya, meninggalkan tubuhnya. Kalau Allah masih dalam tubuh Yesus, Yesus tidak akan bisa mati. Tapi karena Allah telah meninggalkan tubuh kemanusiaan itu dan kembali ke sorga, maka tubuh manusia Yesus itu, penjelmaan Allah itu bisa mati. Buktinya mati apa? Ketika diteliti darah Yesus yang menetes dari kepalanya, dari perutnya, dari kakinya, dari tangannya, itu benar-benar darah manusia yang tercurah dari tubuhnya. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Ini juga harus kita pahami, itu bukan dikaitkan kepada penyakit. Banyak orang pergi ke rumah sakit berkata, berdoa, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Salah penggunaan kalimat itu. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh artinya dosamu telah sembuh karena darah Kristus, bukan kepada kesehatan orang yang sakit di rumah sakit itu digunakan, tapi kepada penghapusan dosa. Oleh darahnya dosamu telah, hutang dosamu telah dibayar lunas. Jadi bukan untuk penyakit yang penyakit darah tinggi, penyakit kolesterol, penyakit jantung, darah Yesus kita doakan kepada mereka. Salah. Tapi menghapus hutang dosa manusia, darah Yesus. Oleh bilur-bilurnya engkau dihapus hutang dosamu. Karena itu di sini di ujung cambuk itu ada besi. Kalau dicambuk, cuk ditarik, itu tersobek. Cuk disobek, sobek semua. Makanya tubuhnya tersobek. Karena apa? Untuk menanggung dosa, hukuman dosa, ganti kita yang berdosa ini. Jadi oleh bilur-bilur itulah kita disembuhkan, dihapuskan hutang dosa kita. Bukan karena penyakit mah kita, karena penyakit jantung kita, bukan kedatangan Yesus untuk menyembuhkan penyakit fisik itu, tetapi yang lebih jauh ialah menyembuhkan kita dari hutang dosa kita. Itu buktinya dia berseru Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang ketiga, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya, ke dalam tanganmu ya Bapa kuserahkan nafas terakhirku, nyawaku. Disitulah bunyi lonceng, ding. Dan ketika bunyi lonceng itu, di situ menandakan manusia Yesus berakhir dari bumi ini. Benar-benar mati, benar-benar meninggalkan dunia fana ini. Yang keempat, tindak lanjut dari kematian Yesus, maka akan ada tabir bait suci yang terbelah. Biasanya tabir seperti ini dalam orang agama Yahudi
ketika dia datang ke bait Allah, dia harus pegang tabir bait Allah. Supaya melalui tabir itu lalu dia terkoneksi kepada Allah. Dan dia masuk ke altar maha suci ini. Dan tidak sembarang orang masuk ke altar maha suci ini. Dalam tradisi Yahudi, dia harus diuras, dibersihkan, harus dicap dengan darah lembu merah, harus banyak kali. Hanya Imam Maha Kudus yang bisa datang berdiri di altar Maha Kudus ini, dan hanya dialah yang bisa menyentuh tabir ini, dan dialah yang bisa menyentuh kerajaan Allah. Dan setelah itu, ketika Yesus mati, tabir itu terbelah dua. Artinya manusia bisa langsung menjumpai Allah tanpa melalui tabir bait suci Allah, tanpa melalui hadirat Allah yang Maha Kudus dalam baitnya yang suci itu. Itu sebabnya sekarang bait Allah yang ada di Yerusalem, bait Allah yang kedua itu telah hangus, di bumi hanguskan oleh Titus waktu itu. Sekarang belum ada bait Allah yang dibangun oleh Israel. Rencana mereka mau bangun bait Allah di bawah Masjid Al-Aqsa untuk bait Allah yang ketiga. Itulah makanya kita sekarang langsung bertemu dengan Allah dengan kematian Yesus di Golgota. Inilah yang akan kita renungkan dalam ibadah Jumat Agung ini. Sekarang pertanyaan kita, apa yang hendak kita renungkan sehingga kita pulang membawa makna Jumat Agung yang meneguhkan iman percaya kita bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Yang pertama, pengorbanan untuk menebus hutang manusia dari dosa. Jadi Jumat Agung datang, kematian Yesus datang kepada kita untuk menebus hutang dosa kita. Hutang kita apa? Mati. Tapi karena Yesus telah mati di Golgota, maka kita tidak lagi mati kekal, tapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, memenuhi kehendak Allah dan menyelesaikan tugas rencana keselamatan itu. Dengan kematiannya di Golgota, Yesus menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan manusia yang telah dililit atau dibelenggu hutang dosa. Yesus telah menyelamatkannya. Dan ketika dia menyelamatkan manusia dari hutang dosa itu, rencana Allah bagi Yesus telah selesai. Itulah kematian itu. Lalu yang ketiga, dia mengalahkan maut. Ketika orang mengatakan kematianlah akhir dari kehidupan, maka tadi seperti dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani, di balik penderitaan ada masa depan. Maka dia buktikan maut yang menguasai ketakutan itu dia kalahkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, memenangkan kuasa maut. Itulah yang kita renungkan dalam Jumat Agung. Jangan berhenti pada penderitaan Yesus yang mati di Golgota, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dialah sang kemenangan besar di seluruh dunia. Karena tidak ada seorang nabi yang mati dan bangkit selain Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang mati dan bangkit selain Yesus Kristus. Itulah bedanya Yesus dari nabi-nabi lain yang ada di dunia ini. Yang terakhir, yang keempat, menunjukkan kasih yang tak terbatas. Kematian Yesus di Golgota adalah kasih yang tak terbatas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur kematian Yesus memberi kita kepada kehidupan yang kekal. Yang terakhir sekali, kita akan merayakan perjamuan kudus sebentar lagi. Biasanya begini, orang berkata, biarlah orang-orang kudus yang ikut perjamuan kudus. Itu ajaran salah dan sesat. Yang ikut perjamuan kudus ialah orang yang berdosa. Makanya setiap orang yang berdosa datanglah ke perjamuan kudus supaya dosamu dihapus, digantikan dengan gembira, kabar sukacita, kehidupan yang kekal. Maka setiap orang yang berdosa wajib hukumnya datang menerima perjamuan kudus. Tapi orang yang kudus tidak usah datang perjamuan kudus. Boleh pulang nanti atau tak usah datang ke perjamuan kudus kalau merasa diri orang kudus. Tapi kalau merasa masih berdosa, Yesus mengundang kita saat ini. Datanglah, nikmati perjamuan kudus ini supaya kita kembali kudus. Istilahnya sekarang, kalau kita di komputer di restart berarti disegarkan kembali.
Kalau ada di sini virus-virus, melalui darah Kristus nanti virus itu dibuang. Kalau ada kelemahan-kelemahan fisik kita, ketika tubuh Kristus masuk ke tubuh kita, kita kuat dan segar. Tapi bukan Power Ranger, berubah, bukan. Tubuh kita tetap seperti ini, tapi kita mampu melewati pergumulan hidup kita sehingga kita menang dan akhirnya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, memahami firman-Nya pada peristiwa Jumat Agung ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas kekekalan yang Engkau berikan kepada kami. Kematian Yesus Kristus di Golgota adalah simbol kasih-Mu yang tak terhingga, yang luar biasa. Engkau menggantikan kami yang sejatinya tersalib karena hutang dosa kami, upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus menggantikan kami, Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Kristus yang mati demi dosa kami, yang menggantikan hutang dosa kami agar kami beroleh kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Kristus yang memberi keselamatan bagi kami, yang memberi akses langsung kepada Allah, memperdamaikan kami dengan Allah yang Maha Kudus. Terpujilah Engkau Bapa atas kematian anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami boleh bertemu dengan Bapa, boleh berkomunikasi dengan Bapa, boleh menyeru Engkau ya Abba, ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Kristus yang mati bagi kami, kini sampai sepanjang masa. Amin.